Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khotib mengingatkan pada seluruh hadirin dan khusus pada diri sendiri untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat akan diperoleh oleh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bulan Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia dianjurkan untuk menjalankan dua amalan ibadah di samping ibadah wajib yang dilakukan setiap harinya, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Pertama, ibadah haji. Pagi ini umat Islam yang istiqomah sedang berduyun-duyun dari Musdalifah menuju Mina untuk melempar jumroh, Aqobah, dan tahallul awal. Setelah mulai kemarin siang tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Kalimat takbir labbaik Allahumma labbaik dikumandangkan hampir di seluruh kawasan Masyarif Haram, kawasan yang membentang di Arafah sampai Masjidil Haram. Secara hukum, ibadah haji merupakan hal yang wajib bagi yang mampu sesuai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Anjuran ibadah yang kedua yakni ibadah kurban. Ibadah ini berhukum sunnah ain bagi individu dan sunnah kifayah bagi anggota keluarga. Hal ini memiliki ikatan dengan ibadah haji. Hal ini memiliki yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini lebih 3.000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim Khalifah menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, ketauhidan, kesabaran, dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya tercinta, yaitu Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana memetik pelajaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan saat ini. Ibadah haji merupakan ibadah dan bersifat fisik. Pelajaran yang bisa diambil dari ibadah ini adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di tanah yang luas, kita merasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, tidak pantas bagi kita untuk sombong. Kita membutuhkan orang lain agar orang lain membantu kita dan agar orang lain tidak menyakiti kita. Tolong menolong dan saling pengertian dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa beribadah dengan baik tanpa ada bersikap tolong menolong. Sedangkan secara spiritual, apa yang bisa kita rasakan, alami dan refleksikan di tanah suci saat kita betul-betul merasa dekat pada Allah, semestinya bisa berpengaruh pada sikap dan perilaku kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat saat kita kembali lagi ke tanah air. Dengan begitu, ibadah haji yang kita jalankan akan memompa kita untuk lebih giat lagi dalam berjuang demi tegaknya kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, termasuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah kurban adalah dalam kehidupan ini tidak semata-mata materi, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu spiritual. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa daging hewan kurban harus disedekahkan dan tidak boleh dijual belikan. Karena itu, dalam berkorban kita belajar bahwa dalam hidup ini semua tidak bisa sekedar materi, tidak sekedar hidup dengan uang. Semuanya selalu diperhitungkan dengan uang. Jika tidak memiliki uang, kita punya kehormatan sehingga diremehkan. Padahal uang bukanlah segalanya. Karena ada yang lebih dari itu, yaitu spiritual.
Spiritual yang berasal dari kita, kata spirit yang berarti semangat untuk berkorban, berjuang, melakukan sesuatu pekerjaan, tidak sekedar mencari harta benda. Contoh yang paling gampang berkaitan dengan spiritual bisa kami sebutkan di sini. Ada seseorang yang berjualan makanan. Dia mengatakan, saya tidak berjualan merasa tidak enak. Sebenarnya jika tidak berjualan yang saya sudah cukup, tetapi jika tidak berjualan saya merasa tidak enak karena pelanggan yang saya nanti makan di mana, dan seterusnya. Inilah contoh sederhana dari nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi dari materialis. Jamaah sholat Jumat Id rahmatullah. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga ibadah yang sedang dijalankan oleh para jemaah haji di tanah suci bisa menjadi haji yang mabrur, dan ibadah kurban yang kita lakukan terhitung sebagai amal yang bisa membawa kita menuju menjadi manusia yang tidak hanya sekedar bersikap materialis tetapi juga memiliki jiwa spiritualis yang tinggi. Wassalamualaikum. Sekian khutbah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi